Nak, kamu mencari kematian. Ucap Kaisar Pojun meraung, matanya ketakutan dan marah. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Qin Chen dan Qin Mo telah menjalin semacam hubungan, dan pihak lain sedang menyempurnakan Qin Mo dan mengendalikan sumber jiwa iblis. Jika perangkat sumber jiwa iblis jatuh ke tangan pihak lain, itu akan merepotkan. Kaisar Pojun meraung marah. Saat ini, dia benar-benar marah. Dia telah bekerja sangat keras untuk menekan pihak lain, dan telah menghabiskan ratusan juta tahun sebelum dia memiliki kesempatan untuk memurnikan harta klan iblis di alam semesta. Bagaimana itu bisa dikendalikan oleh orang lain? Darah Raja Kegelapan di dunia ini mendidih sepenuhnya, dan darah mengalir di tubuh Kaisar Pojun melonjak ke langit, berubah menjadi lautan luas dan mengalir deras ke arah Qin Chen. Darah Raja yang luar biasa akan menelan Qin Chen sepenuhnya. Saat ini, Qin Chen sedang melakukan kontak dengan Qin Mo, jadi tentu saja dia tidak bisa memisahkan dirinya. Ketika dia melihat darah keluar darinya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Sekarang, dia tidak tahan dengan gangguan apapun. Namun ekspresinya tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun, dan dia segera berbicara kepada leluhur sungai darah di dunia kekacauan di dalam tubuhnya, Sue Hesengsu, aku akan menyerahkan darah raja ini padamu. Kata-kata itu jatuh. Lautan kekuatan darah yang menakjubkan tiba-tiba muncul dari tubuh Qin Chen. Lautan darah yang luas mengalir dari tubuh Qin Chen, lautan darah melonjak seperti lautan luas, lebarnya ratusan juta mil, dan menyapu seluruh dunia dalam sekejap. Hahaha, Tuan, serahkan saja aura lautan darah ini kepada bawahan ini. Pada saat yang sama, ledakan tawa melonjak di lautan darah. Darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas lautan darah, membentuk raksasa yang menjulang tinggi setinggi miliaran kaki, mengendalikan lautan darah yang tak ada habisnya, secara langsung menangani darah Raja Kegelapan yang masuk. Itu adalah leluhur suci sungai darah. Lautan darah dan aura darah Raja bertabrakan, dan raungan yang mengejutkan terjadi dalam sekejap. Di bawah pengaruh aura darah Raja Kegelapan, leluhur suci sungai darah mundur terus-menerus. Lautan darah di tubuhnya terus melonjak, yang sepertinya dia akan meledak kapan saja. Dalam hal budidaya, leluhur suci sungai darah di masa puncaknya jelas jauh lebih menakutkan daripada Kaisar Pojun. Dia benar-benar tingkat puncak tertinggi, bahkan puncak tertinggi yang bisa menyentuh alam transenden. Tapi dalam kehidupan ini, dia menyerap energi dan darah dari banyak master di dunia iblis dan bangkit kembali. Sekarang tingkat kultivasinya berada di puncak jangka menengah. Dia segera mundur di bawah nafas darah Raja Kegelapan Kaisar Pojun, dan laut darah bergelombang. Melihat pemandangan ini, pupil mata Kaisar Pojun mengecil, siapa kamu? Dia kaget dan marah, tidak pernah menyangka ada orang lain yang bersembunyi di Qin Chen. Terlebih lagi, aura yang diberikan kepadanya oleh pihak lain sangat mengerikan, dengan perasaan kuno dan sunyi meresap di udara. Yang membuat Kaisar Pojun semakin bingung adalah aura leluhur suci sungai darah jelas merupakan penguasa kelahiran alam semesta ini. Mengapa aura itu muncul dari tubuh orang lain yang berasal dari keluarga kerajaan kegelapan seperti dirinya? Hahaha, kamu tidak pantas tahu siapa aku. Bocah ras asing, matilah untukku. Ucap leluhur suci sungai darah tertawa keras, dan berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan sosoknya. Dia tidak takut sama sekali saat menghadapi serangan berat darah Raja Kegelapan, melainkan menghadapinya secara langsung. Huff, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kamu berani bertindak liar di dunia batinku dan mencari kematian, ucap Kaisar Pojun dengan dingin, meskipun dikejutkan oleh kemunculan leluhur suci sungai darah, matanya dipenuhi dengan cahaya dingin, dia berteriak keras, dan meledak. Energi darah yang tak terbatas terkondensasi secara langsung, dan kekuatan darah raja, yang mewakili keluarga kerajaan kegelapan, menekannya lagi. Api darahnya luar biasa. Kali ini, di antara darah raja yang ditampilkan oleh Kaisar Pojun, jimat darah yang mengerikan menyala. Jimat darah, dengan kekuatan untuk menekan langit, menghantam tubuh leluhur suci sungai darah. Dengan keras, leluhur suci sungai darah tidak dapat menahan kekuatan ini, dan tubuhnya yang menjulang tinggi, yang panjangnya ratusan juta kaki, hancur dan berubah menjadi lautan darah. Huff, bahkan seekor semut pun berani menghentikanku.
Ucap Kaisar Po Jun mencibir. Tapi sebelum dia bisa bernapas lega, dia melihat pemandangan yang mengejutkannya. Lautan darah yang jatuh mengembun sekali lagi, dan sosok yang menjulang tinggi lainnya di lautan darah berdiri. Hah? Semut. Aku tidak tahu siapa semut sebenarnya. Ucap leluhur suci sungai darah mencibir. Dia menyerang Kaisar Po Jun lagi. Lautan darah melonjak di seluruh langit, menyapu Kaisar Po Jun. Kaisar Po Jun kaget dan marah, bagaimana mungkin? Tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli, dan sekali lagi mengaktifkan kekuatan darah raja, mengumpulkannya menjadi pukulan mengerikan yang mencapai langit, dan meledakkannya secara langsung. Pukulan ini begitu kuat sehingga menembus leluhur suci sungai darah lagi dalam sekejap dan langsung menghancurkannya. Tapi saat berikutnya, leluhur suci sungai darah, yang berubah menjadi gelombang darah tak berujung, mengembun lagi dan memblokir Kaisar Po Jun. Kaisar Po Jun hampir muntah darah. Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang ini? Tidak peduli seberapa keras dia bertarung, dia tidak bisa membunuhnya. Bagaimana dia tahu bahwa ini adalah hal yang paling mengerikan tentang leluhur suci sungai darah? Dia dapat berdiri dengan bangga sebagai fondasi era kekacauan. Kecuali dia dapat secara langsung menghancurkan ratusan juta mil lautan darah yang telah diubah oleh leluhur suci sungai darah. Selain itu, tidak peduli bagaimana dia membunuh leluhur suci sungai darah, tidak peduli berapa kali leluhur suci terbunuh, leluhur suci sungai darah dapat bangkit kembali. Kaisar Po Jun menembak lagi, dan leluhur suci sungai darah dibom lagi dan lagi, tapi dia dengan cepat bangkit kembali setiap saat. Yang membuat Kaisar Po Jun semakin kaget dan marah adalah saat pihak lain bangkit lagi dan lagi, nafasnya leluhur suci sungai darah bukannya lemah, melainkan semakin kuat, dan semakin mengerikan kemampuannya untuk menahan serangannya sendiri. Pihak lain sedang melahap darah Raja Kegelapanku. Setelah persepsi yang cermat, Kaisar Po Jun terkejut karena menemukan kenyataan yang mengejutkan, yaitu leluhur suci sungai darah perlahan melahap kekuatan darah rajanya. Setiap kali lawan terjatuh, sebagian darah raja dalam serangannya akan diserap oleh lawan. Walaupun jumlahnya tidak banyak, namun lama-kelamaan darah rajanya akan semakin berkurang. Ketika lawan menyerapnya sampai batas tertentu, darah raja kegelapannya akan terserap, dan tidak akan menimbulkan kerugian sama sekali kepada pihak lain. Sial, monster macam apa ini? Gumam Kaisar Po Jun kaget dan meraung marah, dan rantai di seluruh langit tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Setiap rantai sangat besar, dan dengan aura yang menyesakkan, itu menekan leluhur suci sungai darah dengan ganas. Dalam sekejap, leluhur suci sungai darah merasakan penindasan yang kuat, membuatnya sulit untuk memindahkan laut darah. Tidak baik, gumam leluhur suci sungai darah, hatinya tiba-tiba tenggelam. Jika dia berada di dunia luar, secara alami dia tidak perlu takut, tetapi di dunia internal Kaisar Po Jun, begitu dia dihadang oleh kekuatan lautan darah, bahkan jika itu hanya sedikit diblokir, dia kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh kekuatan lautan darah pihak lain. Tentu saja, rantai tak terbatas berjatuhan, masing-masing sangat tebal dan luas. Rantai itu bergerak melalui kehampaan, seperti naga raksasa, sepenuhnya menghalangi lautan darah leluhur suci sungai darah. Leluhur suci sungai darah mendesak lautan darah untuk menyerang rantai tersebut, tetapi terjebak dengan kuat oleh aura pada rantai tersebut. Meskipun rantai ini tidak dapat sepenuhnya menjebaknya, dia tidak dapat lepas dari batasan rantai luar angkasa ini dalam waktu singkat. Bagaimana kamu bisa melawanku di dunia batinku? Kamu seharusnya adalah makhluk yang berbakat di alam semesta ini. Kebetulan setelah aku menyempurnakan perangkat sumber jiwa iblis dan melahap kedua orang ini, aku akan mempelajarimu dengan cermat dan mengubah kekuatanmu menjadi milikku. Ucap Kaisar Po Jun tertawa dan berkata bahwa setelah menjebak leluhur suci sungai darah, dia tidak menyerangnya, tetapi mengayunkan tubuhnya langsung ke arah Qin Chen. Dia tahu betul bahwa yang paling penting saat ini adalah menyempurnakan perangkat sumber jiwa iblis, sedangkan yang lainnya hanyalah masalah sepele. Kaisar Po Jun mengulurkan tangan besarnya dan meraih Qin Chen di kejauhan. Pada saat ini, Qin Chen berada di tengah tabrakan antara jiwanya dan Qin Mo, tidak dapat berkonsentrasi sama sekali. Melihat tangan besar Kaisar Po Jun akan jatuh, Qin Chen tiba-tiba berteriak, "Hong Huang Zulong, terserah padamu." Hahaha, nak Qin Chen,
Kamu seharusnya sudah melepaskanku sejak lama. Gagaga, setelah terjebak berhari-hari, akhirnya aku bisa keluar dari gunung lagi. Raungan tawa yang nyaring mengguncang langit dan bumi, suaranya seperti murka dewa, membuat seluruh dunia mengaum. Itu adalah Hong Huang Zulong. Dia hampir tercekik di dunia kekacauan. Dengan keras, Hong Huang Zulong tiba-tiba naik ke langit dari tubuh Qin Chen, menengadah ke langit dan mengaum. Hong Huang Zulong mengaum, sangat menjulang tinggi, dan bertubuh besar, saat berjalan berkeliling seperti dewa yang turun, memancarkan aura dunia prasejarah. Cakarnya padat dan sisiknya sangat besar. Setiap sisiknya sepertinya mampu menutupi sebuah bintang. Cakarnya yang besar dengan kuat meraih tangan besar Kaisar Pojun. Cakar tajam itu bertabrakan dengan tangan raksasa itu, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dalam sekejap, seperti ratusan bintang yang meledak dalam sekejap, dan gelombang kejut yang menakjubkan menyapu, secara langsung menghancurkan beberapa bagian benua di sekitarnya menjadi ketiadaan. Dampak besar melanda, dan Kaisar Pojun merasakan kekuatan yang kuat datang. Dengan keras, tubuhnya terbang ribuan kaki ke belakang, dan kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Siapa lagi kamu? Melihat Hong Huang Zulong di depannya, Kaisar Pojun berseru dan hampir menjadi gila. Siapa bocah ini? Mengapa orang-orang kuat muncul satu demi satu di dalam tubuhnya? Dia menatap Hong Huang Zulong, sangat ketakutan dan marah. Meskipun Hong Huang Zulong di depannya tidak jauh lebih baik darinya dalam budidaya, auranya sangat mengerikan, dan dia jelas merupakan lawan yang sulit. Siapa aku? Aku kakekmu? Tetapi kamu juga ingin menyerang alam semesta tempat tinggal kakekmu ini. Ucap Hong Huang Zulong keluar dari dunia kekacauan dan sangat bersemangat. Dia berteriak pada Kaisar Pojun, lalu dia melihat pada Suehe Sengzu yang ditekan oleh rantai luar angkasa dan mencibir, Suehe tua, kamu adalah makhluk yang tidak berguna. Kamu telah hidup lama sekali. Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu, lihatlah aku. Begitu dia selesai berbicara, Hong Huang Zulong menyerang Kaisar Pojun dengan satu cakar. Cakar tajamnya mencapai langit, masing-masing seperti pilar surga, panjangnya puluhan ribu mil, dan energi kekacauan di atas setiap cakar mencapai langit, menghancurkan segalanya. Benda tua gila, kalau bisa, bunuh orang asing ini kalau kamu punya nyali. Ucap leluhur suci Sungai Darah sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Jika dia tidak memulihkan kultivasinya, apakah dia akan terjebak oleh orang ini? Jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan berbicara omong kosong. Perhatikan baik-baik, ucap Hong Huang Zulong mencibir, dan cakar naga itu sudah ditekan. Ketika Kaisar Pojun melihat ini, dia berteriak dengan marah, dan tentakel langsung muncul di tubuhnya. Tentakel ini menari di depannya, mencoba mencegah penindasan Hong Huang Zulong. Dunia runtuh, dan cakar Hong Huang Zulong menekan keras tentakel di seluruh langit. Dengan raungan yang keras, Kaisar Pojun terbang mundur di bawah cakar Hong Huang Zulong, dan setiap tentakel melewatinya, dia merasakan sakit yang parah. Kaisar Pojun memandang Hong Huang Zulong dengan kaget dan marah, bagaimana mungkin orang di depannya ini bisa begitu kuat. Dalam persepsi Kaisar Pojun, meskipun tingkat budidaya Hong Huang Zulong tidak sebaik Huang Gu Zizun dari klan Iblis Abis, kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada Huang Gu Zizun, yang sangat mengejutkannya. Hah? Tubuh orang asing ini cukup kuat. Apakah mereka semua tumbuh besar dengan memakan batu? Ucap Hong Huang Zulong terkejut. Orang asing ini sangat tangguh. Pantas saja ia hanya bisa diredam tapi tidak bisa dibunuh. Datang lagi. Setelah satu pukulan gagal, Hong Huang Zulong keluar lagi, dia melihat ke langit dan meraung, tubuhnya menjulang tinggi, dan dia langsung bertarung dengan Kaisar Pojun. Sudah berapa tahun? Dia belum pernah melakukan pertempuran sengit. Saat itu di Vientiane God Tracer, dia hanya memiliki danau jiwa yang tersisa, dan dia akhirnya membentuk kembali tubuhnya. Pada saat ini, Hong Huang Zulong sangat bersemangat. Keduanya langsung bentrok, dan tak satu pun dari mereka yang luput dari upaya apapun. Keduanya bertarung, dan suara gemuruh yang menakjubkan bergema di seluruh dunia. Ribuan gerakan terjadi dalam sekejap, dan seluruh dunia hampa sepertinya akan hancur, dengan langit runtuh dan bumi hancur. Harus dikatakan bahwa pertahanan Kaisar Pojun sangat mengerikan.
Sekalipun sekuat Hong Huang Zulong, ia tidak dapat mengalahkan lawan untuk sementara waktu. Apalagi di dunia batin ini, kekuatan Hong Huang Zulong harus ditekan oleh lawan. Namun demikian pula, Kaisar Po Jun tidak bisa mengalahkan Hong Huang Zulong untuk sementara waktu. Dari segi tubuh fisik, Hong Huang Zulong tidak kalah dengan dirinya. Dalam hal budidaya, Hong Huang Zulong telah kembali ke kondisi tertinggi selanjutnya, dan bahkan secara samar-samar menyentuh puncak kondisi tertinggi. Ditambah dengan pengalaman bertempur yang kaya, Kaisar Po Jun sangat marah sampai dia muntah darah. Terlebih lagi, di sisi lain, meskipun leluhur suci Sungai Darah langsung diblokir oleh rantai luar angkasa yang dia gunakan, dia telah menggunakan kekuatan magis bawaannya untuk menelan darah Raja Kegelapan Kaisar Po Jun, menyebabkan Kaisar Po Jun menghabiskan banyak energi untuk melawan. Dia meraung seperti orang gila, tapi tidak berhasil. Pada saat ini, dia benar-benar terjebak oleh dua orang tua, leluhur suci Sungai Darah dan Hong Huang Zulong, dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dan saat ini, di mana Qin Chen dan Qin Mo berada, tentakel pohon iblis telah langsung membungkus Qin Chen dan Qin Mo bersama-sama. Menggunakan kekuatan khusus pohon iblis 10.000 dunia, jiwa Qin Chen bersentuhan langsung dengan jiwa Qin Mo menggunakan pohon iblis 10.000 dunia sebagai medianya. Cahaya jiwa yang menakjubkan muncul dari Qin Chen dan Qin Mo pada saat yang bersamaan. Kekuatan kedua orang itu menyatu dengan cepat. Saat itu, Qin Mo adalah klon jiwa dewa yang diciptakan khusus untuk menyingkirkan masalah benih spiritual emas. Namun dalam kondisi Qin Chen saat ini, klon jiwa tidak lagi memiliki banyak arti. Malah karena keberadaan Qin Mo, Qin Chen tidak pernah mampu menerobos ke kondisi tertinggi. Sekarang, Qin Chen ingin mengintegrasikan jiwa Qin Mo ke dalam dirinya lagi dan menjadi diri yang utuh. Keduanya akan bergabung sepenuhnya. Pada saat ini, jiwa Qin Chen langsung memasuki tubuh Qin Mo melalui pohon iblis 10.000 dunia. Kekuatan jiwa yang besar mengalir langsung ke lautan jiwa Qin Mo, dan dalam sekejap, kedua kekuatan jiwa itu mulai bergabung. Mata Qin Mo berangsur-angsur bersinar, dan sepertinya ada semacam kekuatan yang bangkit kembali di tubuhnya. Selain itu, aliran asal jiwa mulai memasuki tubuh Qin Chen di sepanjang pohon iblis 10.000 dunia. Di tubuh Qin Chen, aturan tertinggi jalan naik, seolah-olah ada bel besar bergema di tubuh Qin Chen, dan Qin Chen, yang telah terjebak di alam puncak tertinggi setengah langkah, sebenarnya mulai perlahan melonggarkan. Benar saja, karena keberadaan klon itulah menjadi sangat sulit bagiku untuk menerobos ke alam tertinggi. Pikir Qin Chen sangat bersemangat, dan ada aura mengerikan yang muncul di tubuhnya. Yang tertinggi adalah eksistensi yang telah mencapai akhir dari yang tertinggi. Ia dapat melampaui aturan dan berdiri berdampingan dengan aturan tertinggi alam semesta. Jika ingin mencapai keadaan seperti itu, Anda harus mencapai kesatuan roh dan tubuh, dan integrasi penuh jiwa dan tubuh. Dan jiwaku belum pernah sempurna sebelumnya, bagaimana aku bisa menembus yang tertinggi? Di dunia, jalan yang tak terhitung jumlahnya terwujud dan aturan melonjak. Qin Chen memiliki pemahaman yang jelas pada saat ini. Platform spiritual tenang, pikirannya jernih, dan pikirannya berputar-putar, seolah-olah dia telah menyadari suatu kebenaran di dunia. Aura tertinggi yang menakjubkan mulai menyebar dari tubuh Qin Chen, dan perasaan pikiran jernih dan tubuh utuh melonjak. Aturan dan asal-usul yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi mengalir ke tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan. Pada saat ini, banyak asal-usul dan kekuatan Qin Chen yang disimpan di dunia kekacauan akhirnya keluar, dan kekuatan bergulir memasuki tubuh fisik Qin Chen, mempersiapkan terobosannya. Ibarat bendungan, hanya ketika momentumnya terakumulasi secara ekstrim barulah semburan air yang paling kuat bisa meletus. Nah Qin Chen, ini. Selama pertempuran, Hong Huang Zulong dan Sui Heshengzu menoleh satu persatu dan merasakan aura menakjubkan melonjak dalam kehampaan yang tak berujung. Di ruang yang ditutupi oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dari pohon iblis 10.000 dunia, ada pemandangan yang menakjubkan. Kekuasaan tertinggi sedang menyebar. Anak ini benar-benar akan menerobos ke alam tertinggi. Ucap Hong Huang Zulong dan Sui Heshengzu terkejut. Pikiran mereka melonjak. Sungguh menyenangkan menyaksikan generasi muda tumbuh dewasa. Meskipun Qin Chen lah yang membebaskan mereka dari Vientiane God Tracer,
mereka dapat dianggap mengikuti Qin Chen dari medan perang semua ras. Tapi bagaimanapun juga, mereka lahir dalam kekacauan kuno dan lahir dengan lahirnya alam semesta ini. Masing-masing sudah ada sejak lama dan telah mengalami zaman yang tak terhitung jumlahnya, mereka sudah berada di usia senja. Meskipun dia mengikuti Qin Chen, terkadang ketika dia melihat ke arah Qin Chen, dia merasa seperti sedang melihat seorang junior. Dia juga bertindak untuk budidaya Qin Chen. Sekarang Qin Chen telah membuat terobosan, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Di satu sisi, Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu sangat bersemangat untuk Qin Chen, sementara di sisi lain Kaisar Po Jun sangat ketakutan dan marah. Di dunia di dalam tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan semua perubahannya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan aura menakjubkan muncul di tentakel pohon iblis hitam yang memenuhi langit. Di suatu tempat di udara, dia merasakan krisis akan datang. Apa yang sedang dilakukan anak itu? Apakah dia menyempurnakan perangkat sumber jiwa iblis? Tidak mungkin. Anak itu bahkan bukan yang tertinggi. Bagaimana dia bisa menyempurnakan perangkat sumber jiwa iblis di tubuhnya dengan memurnikan putra dari klan iblis abis? Kegelisahan, keterkejutan dan kemarahan, segala macam emosi mengalir di tubuh Kaisar Po Jun. Dia meraung dan menggelegar, dan tubuhnya langsung berubah menjadi monster hitam setinggi langit. Tentakel hitam di langit membawa angin puyuh kematian langsung ke arah Hong Huang Zulong, mencoba mengusirnya. Pada saat yang sama, ada beberapa tentakel yang mencoba menyapu Hong Huang Zulong dan diam-diam menyerang Qin Chen yang berada di kejauhan. Kamu pria jelek. Dengan leluhur ini di sini, kamu bahkan jangan berpikir untuk mempengaruhi Nak Qin Chen. Ucap Hong Huang Zulong mencibir. Tubuhnya dengan cepat bertambah besar, dan dalam sekejap, luasnya menjadi ratusan juta mil. Setiap skala dan baju besi mengalir sesuai dengan aturan jalan besar. Cakar naga terayun ke bawah, dan energi kekacauan jatuh seperti air terjun dengan momentum yang mengejutkan. Dia mengayunkan tubuhnya dan mendorong tentakel ke seluruh langit, tidak terkecuali beberapa tentakel yang diam-diam menyerang Qin Chen. Kamu ingin menjadi pintar di depanku. Apakah menurutmu leluhur ini seorang vegetarian? Diiringi dengan teriakan dingin Hong Huang Zulong, dia menyerang dengan kekuatan, dan cakar naga seperti tirai langit jatuh dengan gila-gilaan. Setiap jatuh, mereka bisa menghancurkan bintang-bintang dan terus-menerus mengenai tentakel yang dilambaikan oleh Kaisar Po Jun, memaksanya untuk terus mundur. Kaisar Po Jun meraung, menjadi gila karena marah. Dan di sisi lainnya, di dunia kekacauan, Lord of Abyss Demon, Tianhuo Zun, Wanling Mo Zun, dan lainnya juga merasakan aura Qin Chen, dan mereka semua sangat bersemangat. Tuan, dia akhirnya akan menerobos. Ucap Lord of Abyss Demon sangat bersemangat. Semakin kuat Qin Chen, semakin kuat kekuatan mereka secara alami di masa depan, dan masa depan mereka akan semakin cerah. Qin Chen dikelilingi oleh aura jalan besar yang menakjubkan. Pada saat ini, Qin Chen secara alami tidak tahu segalanya tentang dunia luar dan dengan panik bergabung dengan Qin Mo. Dengan bantuan pohon iblis 10.000 dunia, tubuh Qin Mo menjadi semakin ringan, seperti asap, terus-menerus menyatu ke dalam tubuh Qin Chen. Qin Mo dan Qin Chen awalnya adalah satu tubuh, dan tidak ada hambatan untuk integrasi mereka, bahkan 1.000 atau 10.000 kali lebih mudah daripada memurnikan beberapa iblis yang kuat. Akhirnya, pada saat tertentu, jiwa Qin Mo benar-benar hilang, dan kekuatan jiwa berubah menjadi titik-titik dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwa Qin Chen. Pada saat yang sama, tubuh Qin Mo, yang dipadatkan oleh kekuatan asal gelap dan asal abyssal demon yang tak terhitung jumlahnya, sepenuhnya berubah menjadi dua aliran yin dan yang pada saat ini, mengalir ke tubuh Qin Chen. Saat semua kekuatan memasuki tubuh Qin Chen, langit dan bumi berguncang. Kekuatan menakjubkan muncul di tubuh Qin Chen, aura yang tertinggi melonjak dengan gila-gilaan, dan aura jiwanya melonjak dalam sekejap. Awalnya, itu hanya setengah langkah menuju puncak. Setelah perpaduan nafas jiwa tertinggi, dia dengan cepat menerobos belenggu. Tiba-tiba bergegas ke level tertinggi. Selain itu, banyak kekuatan di tubuh Qin Chen juga bergabung dan meledak dengan gila-gilaan menuju alam tertinggi. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Qin Chen. Pelangi ilahi keluar dari mata Qin Chen,
dan setiap gerakannya memancarkan kekuatan penghancur dunia. Saat ini, di atas dunia iblis di alam semesta ini, aura yang tak bisa dijelaskan turun, guntur bergulung melonjak antara langit dan bumi, asal mula alam semesta yang tak terhitung. Jumlahnya berkumpul, dan aura bencana yang menghancurkan langit dan bumi mulai turun. Di langit di atas dunia iblis, awan bencana gelap yang sangat besar muncul. Cahaya guntur penghancur dunia muncul, dan aura mengerikan langsung menekannya, menyebabkan seluruh dunia iblis mengaum, seolah-olah akan dihancurkan. Pada saat ini, di seluruh dunia iblis, master iblis yang tak terhitung jumlahnya dibangunkan oleh kekuatan yang menakutkan ini. Mereka semua melihat ke langit dengan ngeri, dan mereka semua merasa ngeri.